Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Tumiayah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Probolinggo. Saya mengajar di SMPN 5 Lubang Selatan. Kali ini saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yuli Perwati. Beliau mengampu pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, di SMPN 5 Lubang, di tempat kami mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tutum. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik semua, Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi gitu, sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas gitu. Nah, kenapa kita mengadakan percakapan pra observasi? Tujuannya itu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran gitu, agar Bu Yuli ini bisa siap nanti di proses pembelajaran dan bisa percaya diri sehingga bisa memberikan pelajaran yang terbaik untuk murid gitu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan terkait supervisi nanti gitu, Bu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yuli capai di sesi supervisi ini, Bu? Oke, terima kasih, Bu ya. Di sini saya mengambil materi tentang Toharo, Bu ya, bab Toharo. Jadi tujuan pembelajaran di sini saya berharap itu siswa mampu memahami makna dari Toharo, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Dan siswa mampu mempraktekkan cara-cara mensucikan diri baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan yang terakhir juga siswa mampu menghasilkan produk, atau siswa mampu berkreasi di depan kelas atau mempresentasikan dari hasilnya di depan kelas dengan teman-temannya itu. Jadi itu tujuannya nggih, Bu? Iya, Bu. Kemudian yang kedua nggih, Bu, area pengembangan yang mana yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran ini, Bu? Di sini saya mengambil dua, Bu, yaitu dari segi pengetahuan dan segi keterampilan. Nah, di mana siswa itu saya berharap mampu mengetahui dari pembelajaran bab Toharo tersebut, mengetahui makna Toharo, terus makna cara mensucikannya, dan makna cara mempraktekannya juga. Dan dari segi keterampilan, saya berharap itu siswa mampu berkreasi atau menghasilkan produk dan mempresentasikannya, mempraktekannya di depan kelas, seperti itu. Jadi ada dua area pengembangan gitu, Bu, pengetahuan dan keterampilan gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bu Yuli nih. Saya ingin mendengar kira-kira strategi atau metode apa yang Bu Yuli sudah siapkan untuk proses pembelajaran nanti, Bu. Metode yang saya ambil di sini adalah yaitu PJBL, Bu. Jadi anak-anak itu harus mampu menghasilkan produk di akhir pembelajaran. Dan pembelajaran yang saya ambil adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya di sini dalam satu kelas anak-anak akan saya bagi dari berbagai macam kelompok. Ada 4 kelompok nantinya, Bu ya, yaitu kelompok visual, auditori, kinestetik, dan wanita manis, seperti itu, Bu. Jadi diferensiasinya di sini adalah gaya belajar. Gaya belajar ya, betul, Ibu. Baik, Bu Yuli, terima kasih nggih. Selama kegiatan supervisi kelas nanti saya akan mencatat hal-hal yang saya temukan nggih, Bu Yuli. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini, saya bertanya lagi satu hal. Kira-kira apa sih yang Ibu Yuli dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Di sini saya mendapatkan gambaran mengenai apa saja yang harus saya siapkan dan saya lakukan ya, Bu ya, untuk kegiatan pembelajaran saya nantinya, supaya pembelajaran saya di kelas itu bisa berjalan baik dan sesuai yang saya harapkan. Oh, begitu nggih. Baik, Bu Yuli, terima kasih nggih, sampai bertemu kembali di kegiatan supervisi dan pasca observasi. Sama-sama, Ibu. Semoga proses supervisi nanti berjalan dengan lancar nggih. Amin. Demikian percakapan kita pada hari ini, Bu Yuli, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk Arif silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum pembelajaran mari kita berdoa bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Guru mau absen dulu ya untuk hari ini. Abdul Hakim hadir. Siti Zahra hadir. Kenapa? Oh sakit. Indra Jaya hadir. Indri Lutfi sakit juga. Oh. Julia Gusti Christian hadir. Risa Muhammad Arif Wijaya Muhammad Aldo Muhammad Aldi Wiluja Risa Ananda Siti Winda hadir. Terus Triana. Berarti yang nggak hadir 2 anak ya. Kalau besok masih tidak hadir kita jemput bersama ya. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Kepada seluruh anak-anak, guru harap untuk berdiri. Dengan hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia. Kita lanjut dengan lagu P5 ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkenegaraan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan beranak kritis. Terima kasih anak-anak sekalian. Silakan duduk kembali. Sebelum materi kita mulai, kita bikin kesepakatan kelas dulu ya. Ayo kita bikin kesepakatan kelas. Ayo, siapa yang mau mengajukan tangan? Ya. Sopan santun. Terus disiplin, berpakaian rapi, bertanggung jawab. Lagi? Sudah ya? Nah, tadi apa? Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Sip. Oke, jadi kita sudah bikin kesepakatan kelas, maka dari itu harus kita sepakati untuk dilakukan. Oke, sudah ya. Kita bikin kesepakatan kelas. Guru akan jelaskan dulu. Sebelum guru jelaskan tujuan pembelajaran, guru mau tanya kepada anak-anak satu kebiasaan anak-anak setelah bangun tidur. Kebiasaan rutin. Wudu, sip.
Membersihkan kamar tidur. Ayo, siapa lagi? Berdoa. Sip. Apa lagi? Minum. Oke, terima kasih anak-anak ya. Yang pertama tadi apa? Wudhu. Nah, itu sudah kebiasaan yang tepat sekali, bahwa ketika kita bangun tidur kita mau bersuci dulu. Sesuai dengan materi kita hari ini adalah tentang toharo. Apa toharo? Bersuci. Oke, terima kasih anak-anak. Guru jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Terus, mengikuti proses pembelajaran melalui ceramah peserta didik dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Oke, terus Guru jelaskan dulu. Toharo itu adalah bersuci. Ketika kita memulai kehidupan, memulai hari, mulai dari awal bangun tidur, sudah dijelaskan oleh siapa? Winda, bahwa ketika kita memulai bangun tidur kita harus wudhu dulu. Ya, kita sudah bersuci. Setelah itu kita sholat apa? Sholat subuh, betul. Terus kita membersihkan tempat tidur, kita mandi, kita minum. Setelah itu semuanya melakukan aktivitas seperti biasanya. Dengan melakukan aktivitas seperti biasanya, anak-anak pun harus dengan cara bersuci, mulai dari pakaian, tubuh, terus apa? Tempat tinggal, tempat tidur, semuanya sudah bersih. Nah, kita bahas hari ini adalah toharo, yaitu menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas? Hadas adalah sesuatu yang menghalangi ibadah. Ya, betul. Sesuatu yang menghalangi ibadah. Jadi kalau kita berhadas, kita tidak boleh sholat. Ada cara-cara untuk mensucikannya supaya kita bisa melakukan ibadah. Yaitu dengan cara apa tadi? Wudhu salah satunya, atau dengan mandi besar. Nah, sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu minal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ada yang bisa bantu Bu Guru untuk menyebutkan cara kita untuk berwudu? Ayo, niat kita berwudu. Siapa yang bisa? Ayo. Niat berwudu? Ya, Julia, ayo. Niat kita berwudu. Bismillah. Ada cara-cara kita untuk literasi. Nah, dikeluarkan bukunya semua, ayo. Bukunya mana? Dari literasi, anak-anak akan memahami semua tata cara hadas kecil, hadas besar. Di situ udah cara-cara mensucikan. Silakan dipahami ya, dibaca dengan teliti. Oke, sudah anak? Oke, silakan dilihat dulu ya. Itu ada salah satu video pembelajaran tentang toharo. Silakan dipahami, ayo semua lihat ke depan.
Lihat ayo. Clear. Salah satu alat bersuci adalah yaitu satu yang paling utama apa? Air. Yang kedua batu. Yang ketiga tisu. Terus daun kering ya. Terus yang terakhir tadi apa? Kayu. Jadi bersuci itu bisa dengan alat-alat keras ya. Nah selanjutnya seperti biasa Bu Guru akan mulai berdiskusi dengan anak-anak. Bu Guru akan bagi menjadi 4 kelompok seperti kemarin ya. Seperti minggu kemarin kelompoknya sudah dibentuk ya. Yang pertama ini apa? Auditori kece, terus visual keren, kinestetik asik, dan wanita manis. Oke, seperti minggu kemarin kelompoknya sudah dibagi. Nah, tugas anak-anak nanti ini auditori kece, oke. Terus visual keren, kinestetik asik, dan wanita manis. Kelompok satu adalah mengerjakan atau berdiskusi dengan satu kelompoknya dengan gaya belajar yang suka mendengarkan. Jadi yang dilakukan oleh auditori kece adalah mendengarkan materi dengan cara melihat HP nanti. Ya, jadi nanti mengerjakannya dari situ. Terus dari situ anak-anak akan membahas dari materi yang digunakan. Kelompok auditori kece ini membahas masalah hadas kecil dan hadas besar dan cara mensucikannya. Oke, dari HP. Terus yang kemudian visual keren adalah dengan gaya belajar melihat. Oke ya, Ibu tampilkan di layar itu tentang materi dari hadas kecil dan hadas dan cara mensucikannya. Terus ya, kinestetik asik adalah memperhatikan gambar yang ada di layar dan cara mempraktekannya, mempraktekkan cara berwudu, mempraktekkan cara tayamum, dengan cara gerakan nanti ya. Nah, salah satu dari kalian nanti ditunjuk sebagai ketua akan mempresentasikan hasilnya di depan. Oke. Dan yang wanita manis adalah mencari materi tentang hikmah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Hikmah ya. Dan membahas tentang hitungan berapa maksimal dan minimalnya haid dan nifas. Apa nifas itu? Masa setelah. Oke, sudah paham sudah ya? Jadi salah satu nanti ditunjuk untuk presentasi ke depan. Tetap majunya bersama, hanya ada yang bagian presentasi. Oke, nanti sebagian kelompok akan bertanya. Oke, Bu Guru bagi kertasnya. Silakan bekerja kelompok sesuai dengan kelompoknya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, silakan dikerjakan ya. Semua bekerja sama sembari Bu Guru cek dalam kerjasama anak-anak. Ada yang serius, apa ada yang bergurau? Ayo semua bekerja sama. Hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Untuk mensucikannya. Guru ya, selesai kita presentasi. Oke, semangat untuk anak-anak. Auditori kece bisa
haid atau menstruasi. Periode keluarnya darah dari rahim wanita setiap bulan sampai beberapa hari. Nifas, darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan biasanya berlaku selama beberapa hari hingga berbulan hari. Bilakah keadaan setelah melahirkan baik ada darah yang keluar atau tidak? Cara mensucikan hadas besar. Untuk membersihkan hadas besar dilakukan melaksanakan mandi wajib dengan langkah-langkah berikut. Niat, membaca niat dalam hati untuk membersihkan diri dari hadas besar. Mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Memulai proses bersih. Membersihkan bagian tubuh yang kotor. Membersihkan alat kelamin dan bagian tubuh yang terdapat kotoran atau najis. Wudhu digunakan untuk bersih sholat. Membasuh seluruh tubuh, menggayur air ke seluruh tubuh, memastikan air merata ke setiap bagian kulit dan rambut. Dimulai dengan bagian kanan kemudian kiri. Menyala rambut jika memiliki rambut tebal perlu dijala-jala dengan jari api. Menjadi kewajiban seseorang bisa melaksanakan ibadah yang memerlukan kesucian seperti sholat, zakat, dan membaca Al-Quran. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok Outdoor Kece. Silakan untuk kelompok lain menanggapi. Ya, Aldo. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Aldo bertanya, bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Silakan dijawab. Dengan cara berwudu, Aldo ya. Jadi hadas kecil hanya bisa disucikan dengan cara berwudu. Ada yang tanya lagi? Oke, silakan ditutup sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok visual kalian presentasikan hasilnya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual keren akan mempresentasikan kerja kami. Hadas kecil adalah keadaan yang mengharuskan seseorang untuk berwudu. Contoh hadas kecil, buang air kecil, kentut, hilang akal. Hadas besar adalah keadaan yang mengharuskan seseorang mandi wajib atau ganti junub. Contoh hadas besar, keluar air mani, selesai menstruasi. Sudah? Oke, itu presentasi dari kelompok visual keren. Nah, silakan untuk menanggapi dari kelompok lain. Angkat tangan dulu. Oke, ada kelompok auditori kecil mau bertanya ya, silakan. Apa contoh hadas kecil? Apa contoh hadas kecil? Silakan dijawab. Buang air. Buang air kecil, besar. buang air kecil dan besar. Itu salah satu contoh hadas kecil. Oke, sudah? Tidak ada lagi? Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk selanjutnya kinestetik asik. Ayo silakan presentasi ke depan. Silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari Fakultas
Sudah. Oke, itu adalah gerakan tayamum. Nah, di mobil, di rumah, atau di pesawat ketika tidak ada air, anak-anak bisa bertayamum ketika tidak memungkinkan untuk melakukan sholat atau berwudu. Nah, berwudunya yaitu dengan cara tayamum. Begitu juga dengan sholatnya, kita bisa sholat dengan sambil duduk. Orang sakit pun bisa melakukan sholat dengan duduk. Oke, tidak ada yang tanya lagi tadi? Tanya, coba ya. Silakan duduk sudah anak. Adi, silakan. Kalau ada air, apa boleh tayamum? Kalau ada air, apakah boleh bertayamum, Rin? Tidak boleh ya. Harus tidak ada air karena syarat utama untuk kita bersuci yaitu adanya air. Oke, sudah? Ada yang tanya lagi? Ya, silakan ditutup, Rin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya adalah kelompok wanita manis. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok wanita manis ingin mempresentasikan hasil mereka. Baik. Hikmah bersuci dari hadas besar dan kecil dan membahas hikmah bersuci dari hadas besar dan kecil dan membahas hitungan tentang beberapa maksimal dan minimumnya haid dan masa nifas serta masa sucinya. Hikmah bersuci dari hadas besar kecil meningkatkan ketakwaan. Satu, bersuci merupakan bagian dari perintah agama yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menjaga kebersihan diri, seseorang lebih siap secara spiritual untuk menjalankan ibadah. Dua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Selain aspek spiritual, bersuci juga memiliki manfaat kesehatan. Membersihkan tubuh dari kotoran atau najis dapat mencegah penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan. Tiga, meningkatkan kualitas ibadah. Keadaan bersuci memberikan perasaan nyaman dan khusyuk dalam beribadah. Ibadah seperti sholat memerlukan keadaan suci untuk mencapai kekhusyuan dan keimanan daya. Hitungan masa haid dan nifas serta masa suci. Satu, masa haid minimal durasi 1 hari 1 malam 24 jam. Maksimal durasi haid 15 hari. Jika darah haid masih keluar lebih dari 15 hari maka dianggap sebagai darah istihadah penyakit dan wanita tersebut dianggap suci setelah 15 hari. Durasi haid 6 sampai 7 hari yaitu merupakan masa kata bagi kebanyakan wanita. Masa nifas minimal durasi nifas tidak ada batas minimal tertentu, bisa berakhir dalam beberapa hari setelah melahirkan. Maksimal durasi nifas 40 hari. Jika darah masih keluar setelah 40 hari maka dianggap sebagai darah istiadah. Durasi umum nifas biasanya berkisar antara 30 sampai 40 hari. Masa suci di antara haid minimal masa suci 15 hari. Jika kurang dari itu darah yang keluar dianggap istiadah. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok wanita manis. Silakan untuk kelompok lain memberi tanggapan. Oke, Risa, silakan. Berapa lama masa haid? Berapa lama masa haid? Itu berapa lama itu minimal apa maksimal? Minimal masa haid itu ada berapa? Minimal durasi haid 1 hari 1 malam 1 hari 1 malam 24 jam. Maksimalnya 15 hari. Jadi untuk kaum wanita Duwono sing bakal ganti ibu, masa haid paling sedikit 1 hari 1 kali 24 jam. Nah, paling banyak adalah 15 hari. Nah, setelah melalui 15 hari berarti darah itu sudah bukan darah haid, yaitu darah istirahat atau darah penyakit. Jadi anak-anak bisa melakukan sholat. Bagaimana cara sholatnya, Bu? Ya mengganti pembalut yang bersih, terus itu boleh sholat. Ingat-ingat ya. Dan juga masa nifasnya paling lama itu berapa? 40 hari. Paling sedikit berapa? 30. Ada wanita suci
yang tidak pernah mengalami masa haid. Masa nifas hanya 1 hari. Siapa itu? Hah? Siapa? Siti? Siti, Pak? Yaitu anak dari Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah itu tidak pernah haid selama hidupnya. Kenapa dia tidak pernah haid? Makanya dia disebut wanita suci. Habis melahirkan pun dia nifasnya hanya 1 hari, tidak lama-lama. Kalau wanita pada umumnya kan 40 hari, tapi Siti Fatimah tidak. Dia hanya masa nifasnya berapa? 1 hari. Tuh. Ada yang bertanya lagi? Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih sudah melalui pembelajaran hari ini bersama-sama. Guru refleksikan untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang toharoh, yang artinya bersuci. Ketika kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, maka jiwa kita, tubuh kita itu harus bersih atau suci. Mau bangun tidur kita wudu, mau tidur pun kita wudu. Nah, dan ada cara mensucikan dari najis, hadas kecil dan hadas besar. Semuanya sudah tahu. Dan juga tayamum, ketika tidak ada air maka kita bisa melakukan tayamum. Nah, kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu Kalau Kau Suka Hati ya. Dengan hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau butuh satu baca niat, niat. Kalau kau butuh 2 basuh muka, muka. Kalau kau butuh 3 basuh kedua tangan. Kalau kau butuh 4 basuh kepala, kepala. Kalau kau butuh 5 basuh telinga, telinga. Kalau kau butuh 6 basuh kaki, kaki. Kalau kau butuh 7 kita harus tertib. Kalau kau sudah selesai baca doa, amin. Oke, terima kasih anak-anak. Kita yodian dulu ya. Jempol 1, jempol 2. Yes. Oke, bisa? Oke, mulai ya. Jempol 1, jempol 2, yes. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Arya, silakan dipimpin berdoa. Shalom. Sebelum mengakhiri perjalanan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus
observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait observasi kelas yang sudah Ibu lakukan gitu. Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Yuli laksanakan. Di sini pertanyaan pertama, Ibu Yuli, bagaimana perasaan Ibu Yuli setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran? Mungkin bisa dijelaskan Bu Yuli, perasaan Bu Yuli gimana? Terima kasih Bu. Awalnya saya ya sedikit canggung dan tegang karena baru itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa ya. Jadi anak-anak juga masih belum terbiasa dan saya juga masih sedikit canggung dan tegang Bu. Alhamdulillah, tapi dengan berjalannya waktu ya bisa lancar dan bisa kembali tertib anak-anak itu melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah. Nah, yang kedua Bu Yuli bisa diceritakan kembali tahapan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang Bu Yuli ambil kemarin. Ya, dari yang pertama itu saya mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajarnya ya Bu ya. Dari yang auditori, visual, terus kinestetik dan wanita, nah ini seperti itu. Jadi diferensiasinya prosesnya ada di gaya belajar. Gaya belajar ya. Sekarang yang pertanyaan ketiga, kira-kira kendala atau hambatan apa sih yang Ibu Yuli jumpai selama melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin? Ya, ada sedikit kendala yang saya temui dan saya jumpai di kelas kemarin. Ada sebagian anak yang kurang aktif dalam pembelajaran kemarin. Kurang aktifnya kira-kira itu kenapa gitu? Kenapa mereka bisa kurang aktif atau gimana? Mungkin dari motivasi belajar yang kurang apa ya? Kurang mendukung dari segi anak-anak itu sendiri atau dari lingkungan, dari orang tua seperti itu. Jadi kira-kira apa solusi dari masalah yang Bu Yuli hadapi ini? Supaya siswa bisa semuanya aktif gitu. Saya akan tetap melakukan itu Bu, pembelajaran diferensiasi supaya anak-anak itu bisa seluruhnya aktif untuk mengikuti pelajaran yang saya berikan di dalam kemarin itu ya. Sehingga anak-anak tetap akan saya kelompokkan itu Bu, sesuai dengan gaya belajarnya. Hanya saja akan saya sedikit ada bimbingan yang lebih mendalam tentang anak yang kurang aktif itu. Oh begitu ya. Nah, baik Bu Yuli, saya tunggu nanti ya cerita selanjutnya Bu Yuli dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran seperti yang Bu Yuli ucapkan barusan ya. Kira-kira kapan Bu Yuli akan melakukan merealisasikan yang Bu Yuli ucapkan barusan? Secepatnya Bu, secepatnya akan saya realisasikan kepada anak-anak itu. Nah, terima kasih ya Bu Yuli atas waktu yang sudah Bu Yuli sempatkan untuk berbincang-bincang pasca observasi ini. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Hotma untuk memberikan umpan balik terkait jalannya kegiatan observasi. Ya, Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Yuli sebagai rekan sejawat dari Ibu Yaya ya. Dimana tadi saya mendengar bahwa diferensiasinya memakai gaya belajar ya. Dimana gaya belajar itu dibedakan anak dari gaya belajarnya visual ya, audiovisual dan kinestetik gitu ya. Nah, dari percakapan yang tadi sudah saya